zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala saddaqta. Fa'ajina lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala, lanjut. Qala antu mina billahi wa malaika antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala saddaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbitaha wa antaral hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan tuman tolako falabithu maliyan. Lanjut. Lewat sedikit. Terus sedikit lagi ya, tadi ada yang kelewat sedikit. Kalau ini sumantola ko falabitha maliyan tumakola ya Umar. Ini udah. Atadri manisail qultu wa huwa rasuluhu alam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahul Muslim. Oke, kita ini sayang ya Bapak, ini apa-apa, ini poin-poinnya saja lah ya untuk malam ini. Insyaallah minggu depan kita Bapak punya slide-nya di komputer, nggak tahu ini. Jadi dari hotspot HP ke komputer ini ke laptop ini tidak masuk, nggak tahu ini ada gangguan apa, sinyal atau apa. Tapi di HP mah bagus. Poinnya saja lah ya, kita lihat ke atas lagi tadi. Bahwa hadis yang kedua dari hadis Arba'in ini adalah menerangkan tentang apa itu iman ya, apa itu Islam, kemudian apa itu iman dan apa itu ihsan, kemudian menerangkan juga tanda-tanda hari kiamat. Nah, di Umar, hadis ini berasal dari Umar ya. Kemudian anhu, sama Allah meridhoi kepada Allah Subhanahu wa taala, meridhoi anhu kepadanya, aidon juga ya. Qala, dia bersabda, dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya ketika kami duduk bersama di samping Rasulullah SAW, datanglah data yaumin, di satu hari, datanglah idza tola alaina rajulun sadidun bayadun siyabun sadidun, datanglah seorang laki-laki yang sadidun bayadun, yang putih ya, sebab putih, berpakaian putih, Asyabun sadidun, berpakaian putih juga ya, berambut putih, berpakaian putih, asawadus ini itu rambut ya. Jadi bersama, jadi laki-laki ini berbaju putih, berambut putih, berpakaian putih ya, dan berkulit putih. Kata sahabat, la yura alaihi atharus safari wala yanhi
minna. Tidak diketahui asal usul perjalanan orang ini dan tidak ada yang mengetahuinya dari kami ahadun satu orang pun. Hatta sehingga jalasa duduk orang itu ya ila Nabi di samping Nabi Muhammad SAW. Pas nada rukbatihi kemudian menyandarkan ini ya rukbati ini apa namanya siku kaki ruku kaki ini teh siku kaki ya ila rukbatihi kepada siku kepada rukunya Rasulullah SAW. Kemudian wawadoa kafaihi ala fahidaihi ya. Jadi sampai apa namanya kalau dekat ya jadi di antara apa namanya Aida ada nggak yang ada Pak yang laki-laki apa namanya sudut ujung kaki teh apa namanya kalau lagi duduk teh jadi ngadekeun namanya jadi bersama-sama diadukan gitu ya antara ininya mengejarkan. Jadi kalau Bapak lagi duduk gitu jadi begitu kedua ya kaki apa namanya ujung lututnya lutut. Disambung terus sambung ke bawah Pak. Adisa ini kan ke bawah slide-nya dibawahin. Oke, cukup dulu. Jadi orang ini tidak dikenal satupun di antara kami. Hatta jalasa ila Nabi SAW sehingga duduk ya orang ini di hadapan Nabi di depan Nabi Muhammad SAW sampai menyandarkan lutut kakinya di depan lututnya Rasulullah SAW. Kemudian wakola dan berkata laki-laki itu ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku tentang Islam. Dan pakola Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab ya bertanya, Rasulullah menyampaikan berkata bersabda al-Islamu antas hada alla ilaha illallah. Islam itu adalah yang pertama bersaksi alla ilaha illallah bahwa tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Kemudian wa anna dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholata dan mendirikan salat. Wa tutiyaz zakata dan mendirikan zakat. Wa tasuma Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita kemudian melaksanakan haji ke Baitullah. Ini statota ilaihi sabila bagi orang yang punya kemampuan di perjalanannya. Ola menjawab berkata laki-laki itu sodakta benar. Kemudian kali ini tentang Islam ya. Jadi kalau dalam kali di sini Islam dulu ya karena ditanya pertanyaan tentang ini yang dari Islam. Kemudian dia berkata sodakta benar. Fajajina lahu yas'aluhu wa tusadduquhu kemudian dia bertanya kemudian dia membenarkan. Ola dia berkata lagi fahbirni anil iman beritakan kepadaku anil iman tentang iman. Ola menjawab Rasulullah SAW antu min iman itu antu minabillahi yang pertama beriman kepada Allah wa malaikatihi dan kepada malaikatnya wa kutubihi dan kepada kitabnya wa rusulihi dan kepada rasulnya wal yaumil akhir dan kepada hari akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi dan beriman kepada takdir ya baik atau buruk. Kola sodakta, kola berkata orang itu ya yang berpakaian putih-putih itu rambut putih berbaju putih sodakta benar. Kola berkata lagi laki-laki itu fahbirni anil ihsan ceritakan kepadaku wahai Muhammad anil ihsan apa itu ihsan. Kola dia berkata dia menjawab Rasulullah menjawab antabudallaha karena kata rohu beribadah kepada Allah seolah-olah taruhu melihatnya, melihat Allah. Fa'in lam takun taruhu apabila kamu taruhu tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yaraka sesungguhnya Allah yaraka melihat kamu. Qala berkata laki-laki itu
Fahbirni anisa'ah, terangkan kepadaku tentang sa'ah. Nah itu hari akhir ya, hari kiamat. Qala, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu, yang ditanya anha tentang kiamat itu bi'a'lama minasail. Itu lebih mengetahui daripada yang bertanya, daripada yang mal mas'ulu yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya kata Rasulullah tidak menjawab ya tentang ini, karena kata Rasul, kamu yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian bertanya lagi laki-laki itu, qala fakhbirni, beritakan kepadaku an amarotiha, tentang ciri-cirinya ya. Kemudian qala menjawab Rasulullah SAW, antalidal amatu robbitaha. Jadi anak yang melahirkan ibunya. Ini kata majaz ya. Seseorang yang melahirkan ummahatul robbitaha. Antalida amatu amat robbitaha ya. Kemudian wa antarul hufata urota al-alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan. Jadi ini apa namanya, dan ketika melihat apa ini ya sebutan. Oh tadi amat yang merdeka tadi ya, lupa. Diulang. Fahbirni an amarotiha, beritakan kepadaku tentang ciri-cirinya. Ola menjawab, antali dal amatu robbitaha. Seseorang amat ya, abad. Dulu makan ada ini ya, ada budak ya tuh yang melahirkan majikannya. Wantarol hufata al-urata al-alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan. Jadi kamu akan melihat sesuatu yang anak orang tua akan menjadi akan memperlihatkan seseorang anak akan menjadi orang tua akan menjadi budak di depan anaknya ya. Setelah ini ya poinnya, Pak. Kemudian sumang qalaqo falabis maliyan. Sumakola ya Umar kata. Suma kemudian intolaqo falabis maliyan. Maliyan teh harta ya. Kemudian sebentar. Nanti Bapak cari dulu ya. Ini apa namanya? Maksudnya memang ini lebih hadis ini yang bawahnya tentang ini lebih kepada kata-kata majaz ya. Dan Bapak sambung dulu. Sumakola kemudian dia berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah kamu tahu tentang siapa yang bertanya? Kemudian kultu aku berkata, Allahu, kata Umar, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala bersabda, berkata Rasulullah SAW, ainahu, sesungguhnya orang yang bertanya itu Jibril atakum datang kepada kamu, yu'allimukum, mengajarkan kepada kamu dinakum tentang agama. Rahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh beberapa rawi yang lain ya, selain daripada Muslim. Kita akan coba cek oleh Bapak hadis aslinya ya supaya kita mengetahuinya. Setelah Umar, sebelum Umar, setelah Muslim dari siapa sampai ujungnya dari sahabat Umar. Nah hadis ini memang ini juga sudah populer ya, tinggal menghafalkan juga oleh para siswa kita bersama tentang iman, Islam dan ihsan. Jadi yang pertama setelah
diketahui di bawahnya dijelaskan oleh Rasulullah tentang siapa yang bertanya itu. Ternyata yang bertanya itu adalah malaikat Jibril. Nah, mereka, kata Rasulullah, menjelaskan kepada kita, menerangkan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan juga menerangkan tentang ciri-ciri kiamat. Yang utamanya juga menerangkan tentang bahwa ketika ditanya tentang kiamat, Rasulullah juga tidak menjawab tentang hari akhir. Kemudian malaikat Jibril juga bertanya bahwa ciri-cirinya ya, kemudian juga dibenarkan oleh ketika sodakta itu adalah pembenaran dari malaikat Jibril ya pada apa yang disampaikan oleh Mas. Nah, para mas sekalian, pelajaran di sini ya, poin dari kita beragama menjadi sendinya agama, menjadi dasar-dasar dalam beragama ya, yang poinnya adalah bagaimana kita ketahui ya, ada 3 berarti di Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Tapi kalau salah nanti ada hadis yang lain ya, yang awalnya itu mahwal iman dulu, kemudian mahwal ihsan, dan mahwal ihsan. Tapi hadis di sini ini kita merujuk ke sini saja lah ya, sehingga nanti akan memisahkan apakah iman dulu, kemudian baru Islam, apakah Islam dulu baru iman, kemudian ihsan. Nah, coba diulang lagi ke atas ya, diulang dua kali ke atas slide-nya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bersama ya, bahwa pembelajaran Islam itu, dasar agama itu ada 3. Yang pokoknya ya, yaitu tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Para mas sekalian, ini barangkali kita sudah kita kenal ya lama. Mungkin dalam pembelajaran hadis arba'in ini pertama kita menghafal ya, kemudian juga mungkin Bapak sharing pengalaman dari kajian yang pernah Bapak dengar ya, begitu, bahwa yang pertama yang perlu kita kokohkan adalah tentang Islam itu seperti apa. Mungkin pengertian dasarnya ya, kalau kita ditanya apa itu Islam, bisa dilihat dari 2 sisi ya, dari sisi bahasa dan dari sisi istilah. Dari sisi bahasa mungkin Anda juga sudah pernah tahu ya, bahwa Islam itu ada yang menyebut dari aslama yuslimu islaman, artinya selamat. Ada juga Islam yang menyebut menurut bahasa itu adalah sejahtera. Ada juga yang menyebut Islam itu dari sisi bahasa adalah tunduk, patuh, ya, taat. Kemudian ada juga yang menyebut bahwa Islam itu adalah damai. Jadi paling tidak ada 4 pengertian yang Bapak pernah ikuti ya tentang Islam menurut bahasa. Yang lebih populer adalah taat atau patuh atau tunduk ya. Walaupun dari sisi kata itu aslama yuslimu islaman itu selama. Nah, menurut istilah ini ya, banyak yang memberikan pernyataan bahwa Islam itu adalah agama. Kalau dari sisi ad-din ya, Islam itu sebagai agama, itu berarti Islam itu sebagai agama yang inadina indah Islam, agama yang diridhoi oleh Allah ya, yang sumber hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah untuk kemaslahatan kesejahteraan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, wujudnya ini yang ditanya ya oleh para yang diteskan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, bahwa Islam itu adalah di rukun Islam yang 5, yaitu harus bersyahadat, harus sholat, zakat, puasa, haji, dan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji ya, ada 5 berarti Islam yang 5. Nah, barangkali ini ya yang poinnya tentang hukum Islam. Jadi ini mesti menjadi dasar bersama bagi kita ya, bahwa dasar beragama itu yang pertama adalah Islam. Jadi paling tidak beginilah Teh Nur Aida. Jadi kalau ditanya apa itu kita itu adalah Islam, nah bukti Islamnya itu ada di sini ya, di rukun Islam. Wujudnya berarti ada di rukun Islam yang 5. Jadi ketaatannya di rukun Islam yang 5. Jadi kalau kita kan kadang ada istilah Islam KTP ya,
Islam atau Islam ya. Nah, untuk mewujudkan apakah dia Islam KTP atau bukan, nah wujud enggak di rukun Islam yang 5 ini. Nah, kalau ini hadir berarti Islamnya benar. Nah, walaupun di yang terakhir ya, yang ini statota alaihi sabila ya, untuk haji. Inilah gambaran bahwa Islam itu agama yang yang benar ya, kemudian yang tidak memberatkan ya. Ini salah satu wujudnya ya, Aida dan teman-teman mahasiswa. Jadi kalau kita lihat coba kalau di misalkan wal haji ya, haji. Nah, kemudian tidak ada kata ini statoa, manis statoa ilaihi sabila. Nah, nanti haji kan bisa jadi berat ya begitu. Orang lagi harus ke Arab ya begitu. Ongkos segala macamnya ya, kesehatan dan lain-lain. Nah, maha besar Allah Subhanahu wa taala ya, Islam yang maha sempurna. Kemudian diberikan catatan ini statoa ilaihi sabila. Termasuk di ayat juga kan disebutnya walillahi ala nasi hijul bait manis statoa ilaihi sabila. Jadi artinya Islam memang sudah betul agama yang benar ya, yang untuk melaksanakannya pun sudah tersesuaikan ya dengan apa yang mesti bisa kita laksanakan ya. Dan ketika kita bisa atau tidak, Islam sudah memberikan pernyataan ya, bahwa ternyata memang tidak bisa semua kan ya, ya. Jadi karena berhubungan dengan bukan hanya fisik ya, tapi harus ada pesaknya juga, harus ada pasiknya ya. Sehat juga fisik pesaknya harus kuat ya kata istilahnya gitu. Jadi mari kita perkuat ya melalui pembelajaran ini bahwa Islam kita sudah ada di sini, sudah bersyahadat yang baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Jadi kalau ada orang Islam kemudian syahadatnya hanya kepada satu saja berarti Islamnya belum benar. Karena Islam yang benar bersyahadat harus seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Nah, kenapa Bapak sampaikan ya? Karena memang golongan ingkar sunnah ya, kemudian yang mereka hanya kononnya kembali kepada Quran saja, mereka kan hanya menyebut bahwa Islam itu al-Islamu huwa Quran wahdah ya, sehingga mereka mungkin syahadatnya pun hanya kepada Allah saja ya, tidak kepada Nabi. Nah, makanya melalui pembelajaran ini juga mesti kita kuatkan kembali ya tentang Islam kita, bahwa di Islam itu ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Nah, walaupun di kaifiatnya ya, dari mulai bagaimana syahadat orang yang baru masuk Islam ya, kemudian syahadatnya orang yang sudah lahir dari orang tua yang sudah Muslim dan seterusnya ya, ini menjadi pembelajaran berikutnya ya bagi kita bersama, termasuk dalam menyampaikan wilayah-wilayah yang berkaitan dengan syahadat yang kita bacakan ya setiap kali kita sholat dan seterusnya. Nah itu barangkali ya tentang syahadat, tentang Islam. Kemudian yang slide berikutnya, wa akhbirni anil iman. Slide berikutnya ke bawahi lagi. Yang kedua penjelasan tentang iman. Ini masih Islam ya. Lihat bawah lagi. Wa akhbirni anil iman. Akhbirni anil iman. Oke. Cukup. Qala antu minabillahi, satu iman itu adalah beriman kepada Allah. Kemudian kepada malaikatihi, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, wal yaumil akhiri, pada hari akhir, dan iman kepada qadar baik atau buruk. Ya, dari ini mencerminkan kepada kita bahwa keimanan itu harus diawali dengan beriman kepada Allah. Artinya beriman kepada barang yang gaib. Ya. Jadi yang gaib itu adalah Allah ya. Kemudian Allah mengutus malaikat, kita juga harus percaya karena malaikat itu gaib ya. Kemudian kepada kitab-kitabnya, bukan hanya kitab Al-Quran sebelumnya, kepada rasul-rasulnya juga,
bukan hanya Rasul Nabi Muhammad saja, tetapi Rasul sebelumnya ya, sudah dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Kemudian kepada hari akhir, dan watu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Harus yakin kepada takdir baik atau buruk ya. Kemudian ini pembelajaran ini kata malaikat Jibril sodakta benar. Jadi iman itu para sekalian, kalau dalam konteks kita pengertian ya, apa itu iman? Itu at-tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan perbuatan. Nah, mengamalkan dengan perbuatan, meyakini dan mengucapkan itu terwujud dalam rukun iman yang 6 ini. Jadi ini satu paket ya. Jadi kita mesti imannya itu adalah kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada Quran. Walaupun juga banyak hadis yang menyebut ya di poin tertentu, biasanya yang sering disebut adalah mangkana yu'minu billahi wa yaumil akhir ya. Tapi tidak berarti bahwa iman itu hanya kepada dua. Tapi ini menjadi poin terpenting ya, karena yaumul akhir tidak kelihatan ya. Kemudian Allah juga tidak kelihatan. Karena goib ya begitu. Sehingga ini memang pendekatannya harus iman. Nah, orang yang tidak iman ya udah berarti kafir ya begitu. Lawan iman kan yakin ya, kalau menerima ya gitu. Meyakini, beriman, percaya. Bagi yang tidak percaya, kalau tidak kafir ya berarti ateis ya begitu. Nah, para mas sekalian, untuk menguatkan kekuatan keyakinan keimanan kita boleh dikuatkan dengan analogi ya, filsafat. Misalkan apa bukti Allah itu ada? Karena ada ciptaannya, gitu kan? Walaupun sebetulnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sudah menciptakan ciptaannya ya begitu. Oke, kita analogikan. Ada dunia, berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya Allah. Jadi kalau kita serangkaian di rumah, coba dilihat kalau kita masing-masing ya. Itu ada laptop, ada HP, berarti ada orang yang membuatnya. Ada sejadah, ada sarung, ada mukena, ada songkok ya, dan segala macam, berarti ada yang membuat. Kalau tidak ada yang membuatnya ya songkok, sarung, sejadah pasti tidak ada. Nah, dunia ini berarti ada yang membuatnya. Siapa yang membuat dunia ini? Ya Allah. Nah, kemudian manusia makhluk berkarya, kemudian menciptakan dari ciptaan Allah ya, yang kemudian bisa menjadi sarung, bisa menjadi laptop. Ya Allah sudah menciptakan bahan dasar ya. Kemudian besi bisa menjadi mobil ya, bisa menjadi pesawat, bisa menjadi laptop dan sebagainya. Kemudian Allah menciptakan kayu-kayu di gunung ya, bisa menjadi bangku, bisa menjadi meja dan lain-lain. Allah menciptakan kapas dan lain-lain ya, bisa menjadi kain, bisa menjadi segala macam ya, akhirnya bisa menjadi sarung, bisa menjadi sejadah dan seterusnya. Nah, untuk menguatkan keyakinan kita ya, Allah wujud itu karena ada bukti ya penciptaannya. Jadi kalau kita mau memakai nalar logika ya filsafat, kalau ada orang ya pasti ada orang yang membuatnya. Nah, bagi Allah mah apalagi ya, Allah mah karena maha kuasa, maha irodah ya, maha mendaki, jadi apapun yang Allah kehendaki ya bisa jadi ya. Jadi kalau Allah berkehendak menciptakan makhluk melalui sebab makhluk lagi, jadi kalau tidak pakai sebab makhluk pun bagi Allah kun fayakun. Ini harus diyakini ya. Kalau kita bersama, karena misalkan begini, ini nalar logika filsafat ya gitu, teman-teman mahasiswa. Jadi kalau orang berpikir akan di dunia biologi ya, dunia biologi ada, atau di dunia kita lah ya, ada sunnah yang sebab akibat kan gitu ya. Jadi sebab akibat, kalau ada yang menyebabkan akibatnya ada. Contoh, kalau ada kita, sebabnya ada orang tua kan begitu ya. Nah, terus berunut ke atas ya begitu. Ada Nabi Adam, ada Nabi Siti Hawa, tidak ada orang tua ya, tapi Allah menciptakan langsung. Nah, ada kita, berarti
adanya bapak dan ibu. Tapi tidak semua ada bapaknya, ada ibunya. Ada yang ibunya saja, bapaknya tidak ada. Kan Nabi Isa ya begitu. Tidak ada ayahnya. Allah berkehendak supaya Siti Maryam tidak bersuami punya anak, ya punya Nabi Isa. Nah, bagi orang dulu, orang Yahudi dan orang Nasrani, dia menganggap bahwa tidak mungkin ya, sehingga mereka ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan yang Tuhan. Padahal bagi Allah jangankan yang ada ayahnya, yang ada ibunya ya, tidak ada apanya pun bagi Allah, Allah pun fayakun. Tapi pun fayakunnya Allah juga ada yang berproses. Kan begitu ya, ada yang kita yakini, ada yang Allah ciptakan itu berasal dari makhluk itu manusia, kan dari manusia lagi ya. Tidak ada manusia yang dari makhluk-makhluk yang lain ya. Tapi ada yang makhluk yang Allah ciptakan melalui proses metamorfosis, kan begitu ya. Jadi kalau kita tahu kan kupu-kupu ya. Kupu-kupu kan bukan diciptakan dari kupu-kupu lagi. Kan dari lalat ya, kemudian berproses menjadi kepompong, kemudian jadi hiber, jadi kupu-kupu ya begitu. Kalau kita tahu makanan suung ya, suung apa ya? Apa suung bahasa Indonesia-nya lupa lagi, suung teh. Jamur, Pak. Jamur ya. Ya, jamur ya. Jamur kan bukan diciptakan dari jamur, ini proses metamorfosis ya. Jamur itu diciptakan dari kayu yang busuk ya. Kalau sekarang kan dibuat oleh para ahli pertanian dan dari gergaji dan segala macam ya, berproses ya menjadi jamur. Kan jamur bukan dari jamur lagi ya, tapi jamur dari kayu-kayu yang di kampung mah dulu Teran Waida, bapak lagi kecil menang suung rampak ya, menang suung rampak itu kalau kita ke kebun habis hujan ya, besoknya dapat suung ya, dapat jamur yang tiba-tiba ada di kebun ya begitu. Hanya suung rampak ya gitu. Karena banyak ya. Nah, jadi tidak semua makhluk yang Allah ciptakan berasal dari makhluk itu ya begitu. Nah, inilah juga adalah merupakan bagian dari min ayati ya, sebagian tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah penguatan keyakinan. Jadi kalau sudah berdasarkan keyakinan, makanya ini dulu yang harus kita kuatkan. Beriman kepada Allah. Ya, kalau keyakinannya sudah mati, sudah kuat, sampai insya Allah kita bawa sampai kita menghadap Allah ya begitu. Bahwa sungguhnya Allah itu adalah Tuhan kita, Muhammad itu adalah Rasul kita ya, utusan Allah Subhanahu wa taala, adalah nabi yang terakhir. Nah, maka pastikan rukun iman ini menjadi satu gambaran, menjadi satu tanaman yang kuat ya begitu. Sehingga inilah dasar agama. Nah, kemudian yang paling juga menjadi bukan perdebatan ya, pembincangan yang agak panjang juga ya, adalah waktu minuna bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir Allah ya, baik atau buruk. Jadi memang ini adalah qadar ya, ada qadar. Ketentuan dan takdir yang istilah bahasa kita ada qada dan qadar ya begitu. Percaya karena qada dan qadar, baik atau buruk. Jadi ada memang qadar takdir itu yang mugrom ya istilahnya, dan ghair mugrom. Jadi ada yang karena kita melakukannya kemudian takdir berjalan ya. Ada yang memang ghair mugrom yang kita sudah tidak punya kewenangan lagi, tidak punya kapasitas lagi. Itu mah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang yang tabrakan karena dia memakai kendaraan tidak hati-hati dan atau dia nyupir misalkan ya, banyak yang diceritakan di TV karena dia mabuk dan lain-lain. Nah, maka dia celaka, sebabiahnya adalah karena dia mabuk ya dan segala macam. Tapi ada yang juga yang tidak ya, kemudian dia tabrakan, kemudian dia juga mungkin meninggal atau tidak. Itu adalah bagian dari takdir. Dan bagian dari takdir juga ya yang kita ceritakan adalah jodoh ya, jodoh dan pati yang niat harus kita luruskan. Karena ya upaya yang kita lakukan itu batasannya hanya upaya. Ujungnya harus yakin ya bahwa itu adalah qadar Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita punya penyakit ya, kemudian kita datang ke dokter manapun. Sampai banyak orang kan yang kalau sakit ke Singapura ya, ke rumah sakit mana Jepang ya, atau India dan segala macam. Tapi itu kan bukan memperpanjang usia. Ya, kita harus yakin ya, karena urusan meninggal, urusan mati adalah urusan orang hidup ya begitu. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena banyak juga orang yang tidak sakit kemudian dia meninggal ya, yang
Tajong, ya, tabrak. Bahkan kemarin kan waktu di Kalimantan ada orang yang sedang antri di lampu merah ya, beberapa mobil ditabrak kan dari belakang. Ya kan tidak punya dosa apa-apa ya, tidak sakit, tidak apa. Itu sudah waktunya. Nah, termasuk juga yang mungkin kodar dan kodar kaitan dengan takdir jodoh ya begitu. Teman-teman, ini pun adalah bagian harus kita yakini itu sudah ada suratannya ya. Pengalaman yang sudah Bapak ceritakan kemarin ya, yang ini lahir di kampung gitu ya, termasuk Bapak juga sampai bisa kuliah ke Malaysia ya begitu, keluar pernah berjalan-jalan juga ke beberapa negeri, tapi ujungnya jodohnya sudah orang ke kampung, balik lagi ke kampung dengan hidayah gitu. Padahal perjalanan hidupnya panjang gitu ya. Itulah bagian dari takdir yang sudah tidak bisa dipungkiri. Jadi artinya dalam bahasa lagunya asam di gunung dan garam di lautan ya, juga di mana di perairan atau di mana lah. Jadi ini juga yang harus kita yakini betul ya, bahwa takdir baik atau buruk kita kesempatan kita berupaya ya, kesempatan menentukan hanya Allah ya begitu. Tapi ada yang hukum kausalitas ya begitu. Misalkan kalau kita tidak mau sakit perut, jangan banyak makan cabai. Contoh ya, karena kalau banyak makan cabai pasti perutnya sakit. Tapi urusan dengan penyakit itu bukan oleh cabai ya. Cabai itu hanya sebagian dari upaya yang jangan dilakukan kalau kita tidak mau sakit perut ya begitu. Nah, dan seterusnya hukum kausalitas. Nah, para mas sekalian, keyakinan dari mulai keyakinan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada Quran ini adalah keyakinan yang harus kita tanamkan ya sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan begini. Orang yang putus asa kan gara-gara tidak punya keyakinan ya begitu. Cari dapat perempuan yang calon pasangan yang begini yang begitu, kemudian tidak mengikuti apa yang sudah Allah takdirkan ya, padahal itu adalah takdirnya. Kemudian ada juga banyak perceraian, banyak juga jadi turun ke jalan ya karena sakit dan segala macam. Akan tidak berbaju ya karena punya apa namanya menjadi tidak sehat ya jiwanya karena tidak mengikuti takdir yang sudah Allah tentukan. Jadi disitulah nanti kita ada kesabaran ya. Jadi memang kesabaran itu harus kita pupuk ya karena ini adalah bagian dari yang harus kita lakukan dari konsekuensi logis dari keyakinan ya, dari keimanan ini. Nah, barangkali itulah ya, memang ini cerita panjang ya yang harus dibahas kalau ada waktu panjang ya tentang beriman ini ya, karena nanti berkonsekuensi kepada hal-hal yang lain, sehingga Rasul sering mengatakan begitu ya, misalkan makan ayuminu billahi wa yumil akhiri, ayukim do'ifah, ayukim jaroh ya, ayakul khairan awliyasmu. Jadi artinya harus berangkat dari sini dulu ya begitu. Jadi kalau orang yang tidak beriman ya untuk apa berbaik kepada orang lain ya begitu. Atau berbaik kepada tetangga ya, baik kepada tamu. Tapi karena dasarnya karena iman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka kita berlaku baik. Kok berlaku baik? Kita beli sendiri ya, kita usahakan sendiri, harus baik kepada orang lain. Nah, ternyata dasarnya harus iman. Kalau tidak iman, ya tidak menjadi amal soleh juga ya begitu. Jadi dasarnya kita melakukan itu karena kata Rasulullah tadi itu barang siapa yang beriman kepada Allah pada hari akhir, nah itu tadi ya misalkan faliyakul khairun dia berkata baik atau diam dan terus nyari ya padahal harusnya mah ya tidak nggak usah cerita aja apalagi yang tidak baik-baik mah ya udah dibuang aja atau disimpan. Tapi banyak juga orang yang bercerita begitu ya berarti imannya kurang baik ya begitu. Kalau ukurnya begitu. Nah, kita selesaikan dulu lah ya ini sampai ihsan ini yang ciri sahnya nanti barangkali ada kata yang perlu Bapak kaji lagi ya. Kemudian yang terakhir dari ini ya tentang ihsan. Tahdirnya dari ihsan ini karena ini adalah bagian dari hal yang memang wajib kita ketahui ya. Beritakan kepadaku kata malaikat Jibril, anil ihsan, apa itu ihsan? Malah Rasulullah menjawab,
Antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah karena seolah-olah kamu taruh melihatnya. Jadi seolah-olah kita beribadah kepada Allah seolah kita melihat Allah. Nah, ini disebutkan di belakangnya fa illam takun tarahu apabila bukan. Apabila kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu sungguhnya Allah yaraka melihat kamu. Nah, jadi para mas sekalian, beribadah kepada Allah itu mesti ihsan. Bapak sering menyebutnya ihsan ini identik dengan ikhlas. Dalam firman Allah kan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Nah, kita coba runutkan dari atasnya. Jadi ihsan itu sebetulnya kalau dalam bahasa menurut bahasa itu kan ahsana yusin ihsanan ya. Kebaikan atau sesuatu yang kalau hasan itu baik kan, kalau ahsan itu kalau ahsana yusin ihsanan, ihsan itu berarti kebaikan. Jadi menurut bahasa ihsan itu adalah kebaikan, menurut Islam ihsan ini mungkin identik dengan ikhlas ya. Jadi kesempurnaan hidup yang menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Nah, seiring dengan firman Allah tadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Nah, ini perlu kita runutkannya dari atas. Jadi para mahasiswa sekalian, kalau kita sudah berislam, oke tadi syahadat, sholat, zakat ya, kemudian beriman dari yang 6 tadi, ini endingnya di sini yang harus kita coba underline ya, karena nanti apakah iman Islam kita itu adalah bernilai sebagai sesuatu yang ibadahnya betul? Nah, ukurannya di sini, di ihsan. Nah, kita contohkan. Seseorang sholat, ya, oke lah sholat itu rukun Islam yang kedua. Tapi dia sholatnya karena sesuatu, artinya kan belum ikhlas. Nah, maka sholat dia, sholat apakah masih, tapi karenanya misalkan calon mertua ya, atau karenanya malu sama tetangga. Walaupun dia sholatnya belum ihsan, karena belum semata-mata karena Allah Subhanahu. Oh, si Anu kenapa neng ngumpul uang untuk haji? Kenapa ngumpul uang untuk haji? Mau dipanggil ibu haji atau bapak haji. Walaupun dia melaksanakan ibadah haji, tapi niatnya salah ya. Jadi dorongannya belum karena Allah, belum ikhlas. Nah, maka walaupun dia bayar 40 juta ibadah haji, belum menjadi amal soleh ya, karena dia niatnya supaya dipanggil bapak dan ibu haji. Nah, demikian juga ya. Jadi untuk membuktikan apakah kita iman itu baik, nanti ini berkorelasi yang 3 ini ya. Itu iman tuh ya. Oh, ternyata iman. Karena kenapa? Apa wujudnya? Oh, ternyata dia iman kepada Allah itu menghormati tamu. Kemudian dia diwujudkan dalam Islam sholat. Ya. Oh, saya udah iman, tapi ternyata sholat ya. Itu imannya juga dipertanyakan. Karena wujudnya harus ada ya begitu. Jadi wujud di keyakinan tentang bahwa kita yakin kepada Allah, malaikat dan kitab dan rasulnya dan akhirnya itu nanti diwujudkan dalam bentuk dalam bahasa lain ya, ini dalam bentuk takwa, ketaatan. Sehingga nanti di pelaksanaannya juga ketaatan itu harus ihsan. Karena kalau tidak ihsan ya itu berarti tidak ikhlas. Nah, itulah ya ini sebetulnya bekal dasar agama yang harus kita terus perkokoh ya, perkuat. Karena akan berangkat dari sini ya, karena orang melakukan sesuatu itu karena berangkat dari keyakinan yang kuat. Dari amalan yang tulus, keyakinan yang kuat ya, kemudian pelaksanaan yang bersumber kepada ketentuan ya Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, barangkali itu dulu ya untuk masalahnya, nanti insya Allah minggu depan ya, ada kelewat tadi ceritanya satu. Itu tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Barangkali kalau hanya ada waktu sekitar 6 menit lagi, kalau ada yang mau komentar, bertanya, ya sharing dari iman, Islam, dan ihsan, silakan ya sambil Anda menghafalkan kembali mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Bahwa Islam itu bahwa Islam itu adalah atas hada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi ramadan. Iman itu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ihsan itu adalah antabudallaha kana katamu
Ailam takut tahu, fainahu yarok. Barangkali ada yang komentar, ada yang sharing dari sini, silakan. Ada waktu sekitar 5 menit lagi. Tadi sudah di swab ya, Bapak juga ada mahasiswa ini. Kebetulan kampus dengan ada lockdown ya sampai tanggal 22 lockdown. Bapak juga tadi saya bawa ini mahasiswa. Tapi sudah dicek saya semua ya, alhamdulillah ya. Kalau ada yang komentar silakan. Tadi Bu Yati katanya ada keperluan yang mendadak yang tahu kemana dulu. Dari Iman, Islam, Ihsan ada yang menanya? Mau komentar? Taida masih ada? Enggak, Pak. Cukup. Masih ada Taida? Kalau mau nanya silakan. Enggak, Pak. Cukup. Iman, Islam, Ihsan. Ini nggak bisa connect dari laptop, dari HP ke komputer ke laptop, kenapa ya? Kurang jaringan atau apa? Jaringannya. Oh, jaringannya kecil biasanya ya. Ini Bapak lagi kampung. Tapi di laptop, tapi di HP malah lumayan ya. Kedengaran kan sudah Bapak ya? Terdengar, Pak, jelas. Iya, cuma ini ke HP ke itunya, ini nggak connect ini ke laptopnya. Oh, ada Powerdeck 3 ini. Powerdeck 3 ada, ya ada ini. Ini nggak ada. Maka ada yang bertanya atau cukup? Cukup, Pak. Mungkin yang lain ada yang mau nanya? Cukup, Pak. Cukuplah ya. Nantilah pas sinyalnya bagus, insya Allah di baru pagi ini. Kayaknya ini apa namanya? Bapak juga di masjid ini biar. Oke, Terima Ida dan teman-teman mahasiswa, kalau sudah selesai ya kita tutup saja ya. Alhamdulillah kita bisa bersua di pertemuan yang kedua tentang hadis arba'in. Maunya mah setiap pertemuan kalau liburan selesai mah berarti harus kalau 40 hadis berarti kalau 8 kali pertemuan berarti 1 kali pertemuan 5 ya, 5 hadis. Tapi kayaknya kalau hanya sekedar membaca menerjemahkan bisa. Tapi kalau menjelaskan ya memang satu hadis ini kaidah satu hadis satu jam ini ya, udah hampir 1 jam ini. Nantilah kita kondisikan ya, apakah kita selesaikan untuk baca dulu, kemudian kita ijazah bahasa dan terjemah ya. Tuh, nanti lihat. Ini kalau kita lihat jadwal berapa kali lagi Teh Aida ini? Nah ini kita masuk cuma 4 kali lagi ya. Dua kali lagi kayaknya pekan besok. Sebelum masuk kuliah. Iya. Kuliahnya tanggal 28 ya? Iya. Ya nanti kita atur lah ya kalau diselesaikan atau seperti apa. Oke, kalau ada yang komentar barangkali untuk malam ini ada juga mahasiswa juga sekalian istirahat ya, apalagi yang kurang sehat silakan dijaga. Kita berdoa dan berikhtiar untuk sama-sama sehat semua ya. Kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kurang sehat segera disembuhkan. Ini kita juga tabarukan ya, tabaruk kepada hadis arba'in ini yang pengarangnya Musannif Nawawi, penyusunnya mudah-mudahan Allah rahimahullahu yang berikan ridho kepadanya. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan khusus di bulan Rajab, Sya'ban, Sa'ban dan mudah-mudahan Allah pertemuan kita di bulan Ramadan sebagai anak sesuai dengan doa yang sudah populer ya, Allah mubarik lana fi Rajab wa Sa'ban balik Ramadan
Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wadek, mohon itu ya, Pak Wadek, mohon. Izin mau dokumentasi dulu, Pak. Iya, mangga. Mangga untuk dokumentasi dipimpin sama Teh Nenti. Ya. Pak Aep mau ikut dokumentasi, kamera bisa on. Pasang kaos tos kurdungna dicopotkeun. Siap. 1, 2, 3. Udah. Lagi. Udah. Terima kasih. Ya, atur nuhun ya. Abdi izin lab. Mangga Bapak atur nuhun. Ya, sama-sama. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.